Oke, setelah kita melakukan setup untuk server dan juga klien, berikutnya kita akan masuk ke bagian coding-nya, teman-teman. Di sini, yang berikutnya yang akan kita bahas adalah kita akan melakukan setup untuk atau dari sisi, routing-nya. Nah, di sini saya akan mulai dengan membuat beberapa pages yang, nantinya kita akan butuhkan. Dan di sini saya akan membuat sebuah, folder baru namanya pages, lalu di sini ada home.csx. Oke, lalu di sini saya akan membuat sebuah, komponen sederhana, export, default, di sini berarti home, function home. Oke, di sini, kita akan membuat sebuah komponen sederhana di mana dengan nama home lalu kita akan return mungkin di sini H2 aja ya teman-teman, H2 lalu di sini H2. Oke, kalau udah, di sini kita save lalu di sini untuk Copilot-nya saya akan disable dulu. Oke, berikutnya kita akan membuat, pages yang lain. Di sini saya akan membuat, pages baru dengan nama detail.csx. Lalu di sini kita akan default function detail. Lalu di sini kita akan return komponen, sederhana kita. Sini harusnya ada div, lalu di sini ada aduh, teman-teman. Kita kasih tanda di sini detail page. Oke, kalau udah kita akan membuat, komponen ketiga kita dengan nama, mmm, create.csx. Kita akan melakukan hal yang sama, export default function create, lalu di sini, kita akan return sebuah div, lalu di dalamnya ada tag edge. Sini kita kasih tanda create page. Oke, berikutnya komponen terakhir yang akan kita buat adalah, edit. Ini, edit CSX. Oke, untuk editnya di sini kita akan buat export default, function edit. Di sini kita akan, return if, lalu di dalamnya ada tag h2. Di sini kita kasih tanda edit page. Oke, kita sudah menyiapkan beberapa page, yang nantinya kita akan gunakan pada aplikasi kita. Yang berikutnya kita akan coba setup dari sisi, route-nya teman-teman. Di sini, biar lebih rapi saya akan membuat sebuah, folder baru router lalu di dalamnya ada index.js. Oke, di sini, yang pertama yang, akan kita install atau yang ini mungkin namanya kita ganti dulu ya, kita rename CSX. Yang pertama di sini kita akan mengimport, create, eee, browser router dari from, mmm, React Router DOM. Lalu yang berikutnya, di sini kita akan membuat sebuah konstansa baru namanya router. Di sini kita, create browser router, terus kita invoke, lalu di sini, eee, kita akan definisiin root apa aja yang, kita miliki, eee eee, di aplikasi kita. Di sini saya akan menggunakan objek, lalu di sini ada, path-nya adalah slash, lalu untuk komponen elemennya di sini kita akan memanggil,
elemen home atau komponen home yang sudah kita buat tadi. Lalu yang kedua di sini ada pet slash ID atau create dulu. Di sini untuk elemennya kita akan memanggil create. Oke. Terus yang ketiga di sini kita akan membuat pet ID ini dynamic teman-teman, berarti di sini slash ID salah, ini harusnya yang gini. Lalu di sini untuk elemennya berarti kita akan panggil detail. Oke. Yang terakhir yang mau kita buat adalah pet slash edit slash di sini ID. Lalu di sini untuk elemennya yang akan kita panggil ada elemen edit. Oke. Oke. Setelah itu di sini kita akan coba export default router yang sudah kita buat tadi. Nah, di sini kita udah definisiin root apa aja yang ada di aplikasi kita. Yang pertama di sini ada pet slash, kita akan merender halaman home, terus ada pet create, kita akan ngerender halaman create, terus ada pet slash ID, kita akan merender halaman detail, dan ada pet slash edit slash ID, kita akan merender halaman edit. Nah, kita sudah melakukan setup untuk sisi routingnya. Lalu di sini jangan lupa export default bagian routernya. Nah, karena kita akan menggunakan file ini di file lain. Di sini saya akan buka halaman app.csx-nya. Di sini kalau teman-teman intip kurang lebih tampilannya seperti ini. Saya akan coba hapus dulu semuanya. Ini nggak perlu, juga nggak perlu, ini nggak perlu. Nah, di sini ini juga nggak perlu. Kita akan mengimport beberapa dependensi yang kita butuhkan. Yang pertama adalah route provider di sini dari React Router. Terus yang kedua kita akan mengimport router yang sudah kita buat tadi dari slash router. Lalu di sini kita akan definisiin atau kita akan render route provider kita, lalu dia menerima sebuah props namanya router. Kita akan passing router yang sudah kita set tadi. Oke, kalau udah harusnya untuk bagian app.cs-nya cukup seperti ini aja teman-teman. Kita akan merender halaman atau pages-pages yang kita punya ini melalui si route provider ini. Dan kita import setup router atau routing yang sudah kita lakukan di bagian router ini, dan kita akan passing ke bagian props routernya. Seharusnya cukup seperti ini. Sekarang kita intip di bagian aplikasinya. Kalau teman-teman lihat di sini sudah ada halaman home, cuma mungkin saya akan edit sedikit di bagian main.cs-nya. Nah, di sini saya tidak butuh CSS-nya, jadi saya hapus. Sekarang kalau teman-teman intip di sini, kalau teman-teman lihat kita sudah merender halaman home. Terus kalau kita masuk ke halaman slash ID di sini, nah kita masuk ke detail page. Terus kalau kita masuk ke halaman create, kita masuk ke halaman create di sini. Dan kalau yang terakhir kita masuk ke halaman edit slash ID, ID-nya misalkan 1, kita masuk ke halaman edit. Oke, artinya apa? Artinya kita sudah berhasil melakukan setup pada aplikasi kita. Di sini saya akan coba recap. Jadi yang pertama, di sini teman-teman buat folder baru. Dalam folder baru ada file dengan nama index.csx. Lalu di sini lakukan setup untuk routingnya. Teman-teman menggunakan create browser router, lalu invoke, lalu masukkan
root apa aja yang mau teman-teman bikin. Di sini bentuknya adalah array of object untuk parameternya. Di sini teman-teman definisiin path-nya apa, lalu elemen apa atau komponen apa yang mau teman-teman render. Dan berikutnya jangan lupa di sini export default untuk variabel routernya yang nanti kita akan pakai atau kita akan gunakan di halaman atau di app.jsx-nya. Di sini teman-teman import untuk router provider dari Recruiter sama router yang sudah kita setup tadi. Lalu di sini teman-teman render router providernya dan di sini dia menerima props router dan kita passing router yang sudah kita setup tadi ke dalam propsnya. Nah, untuk setup routernya cukup seperti itu, teman-teman. Di sini kita sudah memiliki beberapa router. Nanti kita akan main-main di bagian main-main lebih jauh di bagian atau di video